eee, mera melakukan kesalahan di sekolah ataupun di kelas kita, kita sebagai seorang guru harus peka terhadap itu dan cara penyelesaiannya itu adalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Ya, jadi segitiga restitusi yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi kita kuatkan anak-anak itu dengan bahasa-bahasa yang positif. Jadi tidak menjustifikasi bahwa dia itu selalu salah. Yang pertama adalah dengan, memberikan pernyataan seperti ini, "Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan." Jadi berikan dulu stimulasi tentang, apa yang ingin kita sampaikan dengan, berbicara yang positif dulu. Kemudian, "Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal ini." Nah, contoh jika ada anak yang terlambat, kita bisa memberikan, stimulasi di awal adalah setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian dari sini kita lanjut ke validasi kebutuhan. "Kamu tentu punya alasan, Nak, kenapa kamu tadi melakukan seperti itu, kenapa kamu tadi terlambat dan lain sebagainya. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan?" Nah, ini adalah salah satu pertanyaan-pertanyaan yang mengacu pada segitiga restitusi validasi kebutuhan. Kemudian di menanyakan keyakinan ini adalah nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Nah, ini berarti kita ngomong masalah keyakinan yang ada di kelas atau dengan kepentingan dan kelas yang ada di kelas. Nah, dari situ nilai-nilai apa yang sudah kita sepakati? "Oh, disiplin, Pak." Nah, sudah paham toh tentang disiplin? Apa yang kamu rasakan? Nah, kita sebagai seorang guru ataupun, wali kelas di kelas tersebut bisa menanyakan sedetail mungkin supaya anak itu merasa nyaman ketika kalau bahasa bahasa kami itu disidang gitu ya, disidang di hadapan kita supaya kita bisa menanyakan lebih dalam tentang apa yang ia ingin sampaikan gitu ya. "Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa nantinya?" Jadi di sini di segitiga restitusi menanyakan keyakinan itu adalah seperti itu. Jadi untuk penyelesaian masalah yang paling pas menurut kami itu adalah di segitiga restitusi. Selanjutnya, di sini adalah menstabilkan identitas, sudah saya jelaskan tadi. Ketika sudah, membicarakan tentang menstabilkan identitas, tentu kita berikan kata-kata positif. Nah, seperti ini, "Tidak ada manusia yang sempurna, berbuat salah itu hal yang manusia. Ibu juga pernah kok salah ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah." Nah, ini adalah kata-kata guru yang sesuai dengan menstabilkan identitas yang ada di, segitiga restitusi. Kemudian yang berikutnya adalah validasi kebutuhan. Nah, di validasi kebutuhan ini juga sama, kata-katanya selalu positif, yaitu kamu bisa saja akan melakukan hal yang baik, yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan. Nah, jadi kita memancing anak-anak supaya anak-anak itu tidak melakukan hal-hal tersebut, tapi dengan bahasa yang halus dan kata-kata yang positif. "Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya, apa yang penting bagi kamu, untuk apa itu, pentingnya apa untukmu." Jadi saya rasa untuk di sekolah kami di SMA Tari ini hampir menyeluruh Bapak Ibu itu sudah melakukan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Dan saya itu, merasakan betul bahwa yang ada di sekolah kita di SMA Tari itu sudah banyak yang menerapkan segitiga restitusi. Jadi menanyakan dulu, kemudian mengkonfirmasi, kemudian, menanyakan kesalahannya seperti apa, terus yang harus dilakukan seperti apa, solusinya seperti apa, terus diberikan penguatan-penguatan dan pada akhirnya anak itu akan mulai sadar dan tidak akan mengulanginya di kegiatan-kegiatan berikutnya. Yang terakhir ada di menanyakan keyakinan, apa nilai yang kita percayai di kelas atau di sekolah kita, nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati sebelumnya, kelas yang ideal itu seperti apa, kamu ingin menjadi anak yang seperti apa, dan lain sebagainya. Baik Bapak Ibu, refleksi untuk hari ini yaitu tentang, budaya positif yang ada di sekolah kita, terutama di SMA Negeri 1 Tarik. Insyaallah dari seluruh materi yang sudah kami sampaikan berdua oleh Bu Putri itu tadi, sudah mencakup apa yang sudah pernah kita lakukan di sekolah kita. Dan, saya meyakini betul bahwa panjenengan semuanya sudah mengarah dan sudah melakukan hal itu. Dan saya yakin ketika kita berhadapan dengan siswa yang seperti itu, kita tidak langsung menjustifikasi bahwa anak itu adalah anak yang selalu salah dan anak yang selalu berdosa. Sebagai guru ya, mentauladani filosofi pembelajaran Ki Hajar Dewantoro. Baik, itu yang bisa
kami sampaikan untuk yang di sesi 2 terkait dengan segitiga restitusi, kebutuhan dasar manusia, dan 5 posisi kontrol sebagai guru. Terima kasih Bu Pinasti, itu aja yang bisa kami sampaikan di sesi yang kedua. Monggo Bapak Ibu jika ada yang ingin ditanyakan silahkan. Kami kembalikan ke moderator. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Bagus. Pembahasan yang sangat menarik, sangat berbobot. Meskipun malam sudah datang, tapi kita tetap semangat ya. Sudah pukul 20.54 ini. 20.54 dan Bapak Ibu juga setia menemani kita semua mendengarkan pembahasan tentang kontrol ya, guru sebagai kontrol. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dari penjelasan Pak Bagus atau sudah paham semua tentang ini? Ada guru sebagai manajer, ini ada Pak Yayan mungkin ini yang mau bertanya lagi. Oke. Mohon izin sebentar Pak ya, sebelum ke pertanyaan. Bu Putri kita sepakati nggih nanti kita akhiri jam 9 persis nggih. Supaya nanti kita nggak terlalu malam. Siap, Pak. Ya. Mungkin mohon izin mengingatkan tadi Pak Yayan yang guru sebagai manajer, faktualnya mungkin atau mau dibahas? Ya, itu kan tadi Pak Yayan sudah menyampaikan pertanyaan yang di sesi saya. Apa mau dijawab? Apa sudah terjawab seperti itu Pak Yayan? Bisa dikonfirmasi dulu seperti itu ya, Bapak Ibu. Nggih, monggo Pak Yayan. Monggo kembalikan ke Bu Pinasti. Silakan Pak En. Tadi kemudian di sesi kedua yang secara eksplisit penjelasan di waktu dengan Bu Putri, kemudian di sesinya yang dipandu oleh Pak Bagus tadi bahkan ada cuplikan video di mana di situ sedikit banyak beri penjelasan tentang guru sebagai manajer. Tapi secara aktual gimana sih harusnya kita bersikap dengan kondisi seperti itu? Karena kalau dilink-kan dengan segitiga restitusi tadi kan, iya itu linknya yang gimana tuh? Jadi 5 fungsi kontrol dengan segitiga restitusi ini terutama yang manajer yang nyambung dengan pertanyaan saya tadi, benang merahnya itu yang gimana tuh? Itu emang nyambung atau secara terpisah, konsep yang terpisah atau gimana tuh? Oke. Baik, Pak Yayan, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi gini Pak Yayan, untuk budaya positif, ketika kita sudah ngomong budaya positif yang ada di sekolah ya, jadi kita itu tidak terlepas dari apa yang disampaikan oleh kami tadi, mulai dari yang pertama sampai yang terakhir tadi, dan yang ke posisi yang kelima ya, 4 dan 6 ya, posisi posisi yang kelima, 5 posisi kontrol dengan segitiga restitusi. Jadi gini, segitiga restitusi itu adalah salah satu contoh untuk kita bisa mendudukkan anak-anak. Jadi ngelunggono anak-anak menyelesaikan masalah dengan segitiga restitusi. Nah, dari segitiga restitusi itu kita bisa menggunakan cara yang kelima di posisi kontrol kita sebagai seorang guru, yaitu posisi manajer. Jadi kita itu berada di posisi 5 untuk menyelesaikan masalah itu, kemudian masalah itu kita sesuaikan dengan apa yang ada di anak-anak itu. Jadi kita selesaikan secara duduk perkara, kemudian kita duduk bersama dengan siswa tersebut. Setelah itu kita berikan stimulasi dengan segitiga restitusi dengan tiga pertanyaan mendasar tadi, ya. Kemudian di posisi itu kita diberikan keharusan untuk melakukan di poin yang kelima, yaitu posisi kontrol sebagai manajer. Seperti itu Pak Yayan. Boleh lanjut nih? Oke, silakan, enggak apa-apa. Jadi ketika kita ingin melakukan tindakan segitiga restitusi tadi, posisi kita harus di nomor 5 sebagai manajer. Kalau nomor 4 nggak boleh, nggak bisa. Oke, baik. Di posisi manajer itu adalah mewakili dari kelima posisi kontrol. Ya.
Jadi posisi yang pertama, yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat. Kalau penjenengan pirsani dari video yang sudah saya paparkan tadi, saya paparkan tadi, di posisi kelima ada nggak kira-kira nadanya itu sama dengan posisi teman? Tidak. Tapi rasanya seperti teman. Nggih, tapi nadanya nggak seperti teman. Tadi kalau di posisi teman kan ada nada Naren, sayang. Nah, ada seperti itu. Tetapi di posisi manajer itu rasanya seperti teman, tapi dengan tidak menggunakan nada seperti teman. Nah, sama halnya yang di pertama tadi ada di posisi penghukum. Cara memanggil, Naren. Nah, tadi kan sempat disebutkan bahwa membentak atau memberikan suara yang agak keras, agak lantang. Tetapi di posisi manajer itu sudah mencakup di posisi yang pertama tadi, posisi sebagai penghukum. Jadi keempat posisi itu sudah mencakup di posisi yang kelima, Bapak. Ya, oke, cukup sudah. Oke, Sudah siap. waktu. Terima kasih Pak Yayan, keren sekali. Mungkin ada satu lagi penanya. Oh, jam 9 ya. Bu Pin, gimana Bu Pin? Ini ada Bu Dwi Retno yang mau tanya. Ya, sepertinya wajah Bu Dwi Retno itu penuh dengan pertanyaan. Jadi saya ingin mengizinkan Bu Dwi Retno untuk bertanya, Pak. Enggak apa-apa lah, 1 menit, Pak. 1 menit. Oke, 1 menit untuk Bu Retno. Yang sedang berada di laut ya itu rupanya ya. Baik, terima Iya, kasih. matahari. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, begini Pak Bagus dan Bu Putri ya. Saya mau tanya, apakah di kurikulum Merdeka itu boleh ada reward dan punishment? Soalnya gini, dulu pernah saya tuh mau ngasih di kurikulum Merdeka ya, saya mau ngasih reward ke misalkan ada lomba apa gitu ya. Terus saya mau ngasih reward ke salah satu kelas katakan dulu. Terus katanya di kurikulum Merdeka nggak boleh ada reward. Nah, seperti itu. Makanya saya jadi bingung. Boleh apa enggak ya reward dan punishment di kurikulum ini ya. Terus yang kedua dari posisi-posisi tadi ya, ada manajerial, ada apa tadi penghukum dan lain-lain itu tadi ya. Nah, misalkan ada anak yang terlambat, Pak. Kalau kita di posisi manajerial kan kita menasihati, ngasih solusi kan gitu ya. Ternyata anak itu masih nambeng terus. Mengingat anak sekarang itu kalau dituturi ya kayak gitu ya. Masih melunjak terus gitu kan gitu ya. Kalau nggak dikasih punishment gitu agak kurang jerah. Nah, itu gimana pendapat Bapak Ibu calon GP? Terima kasih. Oke, siap. Monggo Bu Putri. Bu Putri dulu mungkin yang pertanyaan pertama. Iya, baik. Terima kasih Bu Dwi Retno untuk pertanyaannya. Baik, untuk yang pertama mengenai kurikulum Merdeka, reward dan punishment. Tentu kalau punishment ini tentu sudah tanda silang ya Bu Dwi Retno ya. Namun untuk reward di sini memang perlu ada pembatasan dalam arti seperti perlakuan yang tidak ada hubungannya dengan nilai itu tidak disarankan dan hanya disarankan seperti reward yang tepuk tangan ya, kita beri tepuk tangan, kita apresiasi untuk teman kita yang sudah menjawab pertanyaan Bu Putri di depan kelas barusan seperti itu, atau yaitu selain tepuk tangan adalah ada pujian secara verbal. Oke, baik sekali jawaban dari Bunga, seperti itu. Atau luar biasa sekali jawaban dari Rahel, seperti itu. Jadi kalau memang reward ini juga ada batasannya seperti itu Bu Dwi Retno. Jadi tidak semata-mata diberikan sebuah barang, gift, apalagi itu ya, diberikan barang, ya kemudian atau rewardnya adalah kalian melakukan ini akan kami berikan nilai 80. Nah, itu. Jadi sebatas perilaku tepuk tangan seperti itu atau verbal pujian, yaitu seperti luar biasa, hebat, ya, yang dimana itu verbal yang membangun juga untuk peserta didik kita. Seperti itu Bu Dwi Retno. Oke, gimana Bu Dwi Retno? Jadi rewardnya nggak boleh berupa barang ya, misalkan anak itu dalam kelasnya dia terbaik gitu ya, artinya nilai rapotnya terbaik kan, kita ngasih rewardnya nggak bisa langsung kan, nunggu dapat rapot baru tahu bahwa anak itu terbaik. Berarti rewardnya tuh juga berupa kalimat verbal ya, nggak boleh berupa hadiah kayak zaman dulu kan ada hadiah juara 1 dapat apa, juara 2 dapat apa kayak gitu. Gimana?
baik. Jadi Jadi ya, baik Bu Dewi Retno. Jadi kalau memang kita kaitkan seperti itu, kita bisa mengadakan penguatan seperti itu Bu Dewi Retno. Bahwasannya penguatan di mana agar motivasi belajarnya semakin meningkat kalau memang ada peserta didik kita yang prestasinya baik seperti itu. Nanti kan penerimaan rapot itu mungkin gift-nya bisa dialihkan kepada ke komunikasi aktif kita sebagai wali kelas kepada peserta didik tersebut, bahwasannya mungkin namanya adalah Nabil seperti itu ya. Nabil, terima kasih pada semester ini Nabil sudah menjadi murid yang baik. Nah, jadi ada kesadaran-kesadaran penguatan-penguatan secara verbal yang dimana si Nabil ini di kemudian hari itu termotivasi juga, Bu, untuk menjadi peserta didik yang selalu baik dan menjadi lebih baik. Seperti itu. Memang tidak disarankan untuk pemberian gift seperti itu ya. ya. Jadi mungkin sedikit menambahkan Bu Putri. Misalkan Oke. saya gini, anak bisa lompat jauh gitu ya, lompat jauh sesuai dengan apa namanya standar lompat jauhnya dia bisa lebih dari 5 meter gitu ya. Terus saya tak kasih reward. Tapi ketika pertanyaannya adalah ketika dia tidak bisa melewati itu, dia akan muncul rasa kekecewaan yang luar biasa. Waduh, aku gak iso limo rek. Aku gak iso oleh. Nah, gak iso oleh sesuatu tuh Pak Bagus. Jadi ketika anak sudah seperti itu, sudah merasa kecewa dengan hasil yang sudah dia dapatkan, ketika dia tidak bisa mendapatkan itu, maka rasa kekecewaan itu akan berujung terhadap psikologisnya dia. Jadi dia itu sudah mungkin tidak akan berupaya atau berusaha. Malah justru malah kan wis gak iso, wis gak mampu aku koyo ngono. Atau malah ketika dia sudah bisa mencapai itu, dia akan tidak memikirkan lagi proses itu, tapi hanya memikirkan, oh aku kok pasti aku kok oleh iki. Jadi yang dihadapi itu bukan masalah dia prestasi dia, tetapi dia hanya melihat dari apa yang ingin kita berikan, lebih ke situ. Jadi ada dua faktor kemungkinan itu. Yang pertama malah dia kecewa dengan hasil yang tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan, atau malah ketika dia sudah mendapatkan itu, nantinya malah dia itu akan terus dan terus merasa candu dengan diberikan aku menit dikei opo, tapi sesekali dia merasakan seperti itu dan tidak dikasih, maka rasa kecewa itu akan membunuh karakter dia. Terima kasih. Mungkin itu tambahan dari saya Bu Putri. Bagaimana Bu Dwi Retno? Baik, Yana. Sudah tepat ini Bu Dwi Retno. Ya, sudah, terima kasih. Untuk yang kedua tadi Pak, yang anak Oke, terlambat, siap. kalau dikasih tadi. Jadi gini, Gimana itu Pak tadi juga senyum-senyum itu yang suka kasih. ya, saya itu ngerasakan apa yang sering ngapunten, sering merasakan anak-anak itu kok ya Allah, kok yo dikei ngene kok cik pancet, dikei ngene kok yo cik pancet. Kadang-kadang kita itu merasa bahwa kita itu sudah lelah dengan apa yang dilakukan oleh anak-anak. Tetapi pada dasarnya kita kalau sudah merasa seperti itu, kita kembali lagi anak dititipkan ke sekolah kita, menjadi tanggung jawab kita dan kita harus bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk anak-anak. Tapi ini arek-arek ku dablek terus kene kudu yo opo? Mosok kene kudu ngekek pelayanan yang baik terus kan ya tidak seperti itu. Makanya dengan ini disajikanlah segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi itu lebih memahamkan anak-anak terkait dengan karakteristik yang ada dalam dirinya. Bukan dia itu takut karena ada hukuman, tetapi dia itu takut akan dirinya sendiri. Jadi dia itu akan tergugah dengan dirinya ketika dia itu, oh saya kalau salah itu akan seperti ini. Maka dia itu kita memberikan stimulasi berupa psikologis dia. Nak, kon meniku pengen dadi opo? Nak, kon iki tujuanmu lapo sih? Kak, uripmu gawe opo? Terus kon nek koyo ngene terus ya opo nanti? Nah, harapannya adalah ketika kita sudah memberikan stimulasi-stimulasi seperti itu, dia itu sadar dengan dirinya. Dan kalau sudah sadar seperti itu, maka kekuatan yang ada dalam dirinya itu bisa muncul. Tidak lagi mengulangi itu karena ada hukuman. Jadi seperti itu. Nah, ini memang betul apa yang penjenengan sampaikan, nambengi lho Pak dibalen-baleni. Itu yang saya rasakan di kelas saya sendiri. Nggih ngapunten di kelas 10-10 ini saya coba untuk memberikan suatu pendekatan dan pembiasaan anak-anak masuk jam 6.55. Ya, di kelas sudah jam 6.55. Jadi tidak ada anak kelas 11 10 insyaallah di buku catatan tatib keterlambatan. Nah, ini saya bikin bukan karena hukuman, tetapi karena keyakinan yang ada di kelas. Dan ketika keyakinan di kelas itu sudah
bisa diwujudkan melalui beberapa yang sudah saya sampaikan di awal tadi. Kalau ada yang melanggar, maka saya akan membuat segitiga restitusi bersama anak tersebut. Kemarin ada kasus beberapa yang sudah saya tangani. Yang pertama adalah kasus merokok. Dan alhamdulillah sampai di minggu ketiga ini anak tersebut sudah tidak lagi mengulangi hal yang sama. Oke, hal yang sama di merokok itu. Kemudian ada satu yang terlambat, ya, ada satu yang terlambat, memang terlambat karena tidak punya motor. Dan alhamdulillah sampai detik ini jam 6.55 beliaunya anak tersebut tidak pernah terlambat. Tapi saya tidak memberikan punishment, cuma saya memberikan beberapa penguatan, yaitu terkait dengan segitiga restitusi. Memang sih kita merasa bahwa lek ngomong tok ngono Pak, saya yakin anak-anak itu cuma bisa didengarkan aja tapi tidak bisa dipraktekkan. Nah, itu PR terbesar kita supaya kita bisa memberikan pelayanan terbaik untuk anak-anak. Seperti itu Bu Dwi Retno, ngapunten. Mungkin ada tambahan dari Bu Putri? Ya, baik Pak Bagus. Mungkin kita kembalikan dulu ke Bu Dwi Retno bagaimana untuk jawabannya Pak Bagus? Iya, sudah cukup puas gitu. Barangkali Bu Putri mau nambahkan juga boleh. Oke, baik. Nambah wawasan gitu. Oke, baik Bu Dwi Retno. Ya, jadi menurut saya untuk segitiga restitusi atau untuk bagaimana penyampaian ke peserta didik kita semua yang dimana kita pahami bahwasannya berbagai macam karakteristik ini, tentu bagaimana segitiga restitusi ini tersampaikan. Nah, itu yang menjadi PR kita bersama. Tentu ada beberapa hal yang tidak bisa kita lupakan untuk menuju ke sebuah segitiga restitusi, keyakinan kelas, yaitu dasar dari pemaparan kami di awal bahwasannya ada motivasi, kemudian ada 5 kebutuhan dasar murid, kebutuhan dasar manusia. Nah, itu bisa kita kaitkan untuk bagaimana kita melangkah ke sebuah kegiatan atau pengambilan dalam penyelesaian masalah dalam segitiga restitusi itu. Jadi tidak semata-mata kita fokus kepada segitiga restitusinya seperti apa, ini ya bagaimana. Saya yakin dari pemaparan Pak Bagus itu sudah dipaparkan secara detail. Namun yang perlu kita pahami bagaimana hal itu bisa terrealisasikan, kita harus memenuhi kebutuhan dasar manusia ini dulu nih. Ya, secara bersama-sama ya saling bahu-membahu untuk agar peserta didik kita ini tidak hanya ia di depan kita ya, tapi dia secara sadar ya memang perlu ada hal yang membangun atau kontinuitas itu tadi Bapak Ibu ya, seperti iklan ya, kita untuk diiklankan di TV itu kadang aja kita masih melanggar kalau ada himbauan di iklan di TV yang berkali-kali gitu, atau di YouTube seperti itu ya. Nah, apalagi peserta didik kita gitu yang mungkin memang perlu kita tuntun seperti itu. Iya, terima kasih. Itu tambahan dari saya. Bagaimana Bu Dwi Retno? Jika memang Bu Dwi Retno sudah oke, akan saya kembalikan ke Bu Pinasti. Terima kasih. Baik, terima kasih jawabannya Pak Bagus, Pak Bu Putri, luar biasa jawabannya, benar-benar sip. Sudah cukup dari saya monggo Bu Pin dilanjutkan. Alhamdulillah, pertanyaan-pertanyaan sudah terjawab semua ya, dan sangat berbobot, berisi, sangat seperti beras yang pulen, sudah mengenyangkan kita semua. Kita sudah sampai di penghujung acara ini. Pemaparan dari Pak Bagus dan Bu Putri sudah selesai. Semua sudah puas. Saya akan tutup acara ini dengan pantun. Wih, keren, cakep. Cakep. Belum. Ada sesi foto bersama nggak Bu nanti? Makan kue talam dibelah 2. Selamat malam teman-teman semua. Ada foto bareng. Ada Bu. Foto bareng nggak? Iya, ada Bu. Ada. Ayo kalau begitu kita foto dulu. Mohon izin Bapak Ibu, silakan di-on-kan terlebih dahulu untuk dokumentasi kami. Muka-muka bantal.
Di awal tadi belum ya, belum difoto ya? Enggak apa-apa Pak Bagus, yang penting Ya, enggak ada. apa. Iya. Saya tak kembalikan lagi ke awal aja, Bu, biar ada background di awal. Sebentar. Bu Putri siap memfotokan ya? Oke, siap. Oke, sudah. Yuk. Oke, saya hitung ya Bapak Ibu. Pak Bagus, 1, bebas gayanya Bapak Bagus Ibu, ketujuh. bisa semangat, bisa yang lain-lain, bebas. Mohon izin Sat- Bapak Ibu, mohon izin Bu Marisa, Pak Edwin. Ya, bisa dibuka dulu, kita intip dulu Bapak Ibu. Saya hitung ya Bapak Ibu. Segitiga restitusi dong. 1. Segitiga restitusi dong. Segitiga Iya. restitusi. Ya, mohon izin. Oke. Ya, ayo monggo Pak Tata. Waduh, Pak Tata malah kacamata sebelah ini, nggak apa-apa. 1, 2, 3. Ya, Oke, baik. baik. Thank you. Bapak Ibu, Pak Bagus, Pak. iya Bapak Ibu, ini ada jamboard Bapak Ibu. Mungkin ini bisa diisi setelah ini saja, enggak apa-apa. Ini sebagai refleksi kami pada kegiatan malam hari ini. Ketujuh. Gimana, Bu Putri? Ya. Terputus, Bu. Iya, jadi ini saya di chat box Bapak Terputus Ibu. suaranya. Iya, saya di chat box nge-share tentang Jamboard yang dimana link ini adalah refleksi untuk kami sebagai calon guru penggerak. Kami butuh masukan dan apa sih yang Bapak Ibu dapatkan dari diskusi pada malam hari ini. Seperti itu Bapak Ibu. Bisa sudah diintip? Enggak apa-apa, nanti diisinya mungkin setelah kegiatan Google Meet ini. Boleh. Ada yang sudah mencoba membuka? Itu Bapak Ibu, saya share screen kan Bapak Ibu untuk jamboardnya. Ya, ini untuk slide yang pertama keyakinan kelas, nanti digeser yang slide kedua yaitu mengenai segitiga restitusi ya Pak Bagus ya? Ya. Ya. Oh, ada 2 slide ya? Iya, ada 2 slide. Oke, monggo Bapak Ibu diisikan. Caranya, Bu? Caranya ya. Nah, ini Di sticky bisa note ya? Iya, Di sticky note. kertas ini ya? Ya, bisa ditulis nama Bapak Ibu, kemudian apa yang Bapak Ibu dapatkan, singkat saja. Ini sebagai contoh aja Bapak Ibu. Nah, Ya. seperti ini ya. Oke. Oke, saya besarkan. Saya bantu besarkan. Pak Bagus, Ya. nggak apa-apa. Ini mungkin bisa diisi setelah Sambil kegiatan offline ini. ya? Iya, sambil offline aja. Jadi untuk kegiatan pada malam hari ini bisa Linknya aja Bu, ditutup. linknya. Iya, nanti Linknya bisa akan dikirim saya share. di WA aja Bu. Iya, siap di grup Di-share di WA aja. diseminasi ya. Oke, Oke. ya. Baik. Ya, oke. Silakan untuk Sudah Bu ditutup Pin. sama Bu Pinasi tadi ya? Iya. Cuma belum Sudah, berdoa tadi. Sudah ditutup. Oke. Oke. Iya. Kami Berdoa dulu, Bu. sebagai Oke, berdoa dulu. Terima Ya, kasih. berdoa dulu. Oke. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasi, atensi dan waktu penyenangan yang sudah kami cita untuk mengikuti kegiatan ini, dan mohon maaf apabila ada kata-kata kami yang kurang berkenan. Sebelum kita akhiri kegiatan pada malam hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Alhamdulillah kegiatan kita dari jam 8 kurang 15 tadi sudah usai dan sudah menemukan jawaban-jawaban yang menurut panjenengan memang masih dalam benak panjenengan itu apa ya, seperti apa ya, dan bagaimana ya ini. Jadi seperti itu. Berdoa kami pimpin, berdoa silahkan. Iya. Berdoa dicukupkan. Kami kembalikan ke Bu Putri. Iya, terima kasih Bapak Ibu. Kami sebagai pemateri dan moderator
ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih telah menyediakan waktunya yang cukup panjang pada malam hari ini untuk berdiskusi bersama. Mohon maaf jika ada penyampaian yang mungkin kurang maksimal, adapun mungkin jaringan yang kurang lancar ataupun ada materi yang kurang ngena seperti itu Bapak Ibu. Kita di sini merupakan sama-sama belajar. Kita hanya nge-share sedikit tentang apa yang kami dapatkan. Semoga kedepannya kita menjadi guru Bapak Ibu guru yang hebat untuk Semanstar yang sangat luar biasa. Terima kasih untuk malam hari ini. Kami tutup. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih, Terima Pak kasih. Bagus.